Jambi punya banyak cerita. Salah satunya berdiri, bangunan bersejarah yang kita kenal dengan Menara Gentala Arasi. Halo guys. Jadi hari ini kami akan menjadi tim pencari misteri di Gentala Arasi. Ya nih guys, soalnya tiap bangunan di Gentala Arasi pasti banyak mempunyai pola. Nah, kita lihat nanti ya, karena biasanya yang kelihatan sepele justru malah itu yang penting. Tapi nanti kita malah dikira tim survei bangunan ilegal lagi. Iya lagi. Tapi kan nggak salah kalau kita selidiki, soalnya bangunan ini arsitekturnya sangat unik. Dan aku yakin pasti ada sesuatu yang menarik di atas itu. Nah, bener banget. Pasti ada bentuk matematika yang menjadi kunci dari kamar ini. Menara ini tuh lambang budaya Jambi. Nah, gaya arsitekturnya itu perpaduan antara Melayu dan nuansa Islami. Nah, bener banget. Arsitektur Melayu Islam biasanya memiliki motif yang unik loh. Dia nggak cuma hiasan aja, tapi dia memiliki unsur matematis juga. Iya, contohnya kayak simetri, repetisi, pokoknya banyak banget deh konsepnya. Dan di bawah ini ada bentuk kanopi yang bentuknya sangat unik. Yuk kita lihat. Let's go. Nah, ini yang aku lihat tadi, bentuk bagian rangka yang ini nih. Ini belah ketupat ya, tapi kok bentuknya memanjang ya? Iya ya, bentuknya rapi banget. Kayak pola batu gitu, tapi ini persis besi. Kalau kita perhatiin lagi, rangkanya ini nih nyilang, terus kayak bentuk jaring gitu. Tapi ini bukan sembarang jaring, inilah yang dinamai belah ketupat. Nah, ciri-ciri belah ketupat bisa kita lihat langsung di situ loh. Yang pertama, belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian dia juga memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Baru dia juga memiliki 2 sudut yang sama besar. Dia juga memiliki 2 simetri lipat dan juga 1 simetri putar. Oh, pantasan bentuknya kokoh ya, kayak rangka ini yang ngunci satu sama lain gitu. Iya dong, coba aja kalau bentuknya lingkaran, udah pasti langsung letoy tuh. Iya, kayak aku kalau disuruh lari pagi. Rosa, kamu itu pelajar matematika, bukan olahraga. Iya Rosa, bener banget. Nah, diagonal itulah yang jadi kunci utamanya. Daripada berdiri di sini, mending kita duduk yuk. Ya, ya. Kira-kira gimana ya cara ngitung luas belah ketupat ini? Hitung luas belah ketupat ini, kita bisa menggunakan rumus setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, misalnya diagonal pertama yaitu 240 cm dan diagonal kedua 150 cm. Nah, luasnya jadi 18.000 cm persegi. Ih, banyak banget ya, belum lagi ini kerangkanya banyak. Kira-kira berapa ya total semuanya? Kayaknya ini bisa jadi tugas matematika di satu kelas deh. Ih, jangan ngide tugas tambahan lagi dong, please. Ini namanya pola pengulangan ya atau tessellation. Iya, bener banget. Terus belah ketupat ini dipilih karena dia ini bisa disusun tanpa celah dan juga bisa membuat kerangka lebih stabil. Oh, jadi menara ini nih kuat bukan cuma karena besinya ya, tapi karena bentuknya yang ada nilai-nilai matematikanya. Iya Rosa, coba kamu bayangin kalau bentuknya acak, pasti cepat goyang.
Nah iya, karena belah ketupat itu kayak satu tim yang kompak. Kalau satu sisinya kuat, yang lainnya juga pasti ikut kuat. Ini nih kalau dilihat-lihat juga kayak mirip jajar genjang atau persegi loh. Ih, nggak bisa Rosa, kalau jajar genjang itu diagonalnya nggak bisa tegak lurus. Terus kalau persegi sudutnya itu harus 90 derajat. Udahlah, paling bener emang belah ketupat. Ya karena bentuknya itu nggak boleh sembarangan ya, karena semuanya pasti ada alasannya. Makanya persegi tidak cocok meskipun bangunan persegi paling populer. Ya kadang walaupun yang nggak populer, justru itu yang paling penting loh. Kayak aku ya, nggak populer tapi berguna banget untuk kalian. Salah. Baru, aku mau tanya dong mengenai jajaran genjang dan belah ketupat. Apa bedanya ya, Pidi? Oh, itu gampang, Oren. Sebelum membedakannya, kamu harus tahu dulu apa itu jajaran genjang dan apa itu belah ketupat. Aku ngelihatnya kok mirip ya. Memang ada kemiripannya, tapi yang pasti keduanya berbeda bentuk. Mari aku jelaskan. Nah, ini adalah gambar dari jajaran genjang dan belah ketupat. Jajaran genjang adalah bangun datar seperti ini. Yang pasti jajaran genjang memiliki 4 sisi. 2 sisi dari jajaran genjang ini saling sejajar. Jadi secara keseluruhan ada 2 pasang sisi yang sejajar pada jajaran genjang. Sisi 1 sejajar dengan sisi 3, sedangkan sisi 2 sejajar dengan sisi 4. Panjang sisi 1 dan 3 itu sama ya, Pidi. Begitu pula panjang sisi 2 dan 4. Benar, Oren. Sisi-sisi yang sejajar ini panjangnya sama, tetapi panjang sisi 1 dan 3 tidak sama dengan panjang sisi 2 dan 4. Oh, begitu. Aku paham sekarang, Pidi. Nah, ini adalah beberapa contoh bangun datar jajaran genjang, Oren. Nah, sekarang belah ketupat, Pidi. Belah ketupat ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan jajaran genjang, Oren. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Sisi 1 sejajar dengan sisi 3, sedangkan sisi 2 sejajar dengan sisi 4. Oh, begitu. Jadi bentuknya mirip dengan jajaran genjang ya, Pidi. Hanya saja belah ketupat ini memiliki sisi yang panjangnya sama semua. Benar sekali, Oren. Bagaimana dengan sudutnya, Pidi? Nah, kalau mengenai sudutnya, sifat sudut pada belah ketupat ini sama persis dengan jajaran genjang. Belah ketupat ini memiliki 4 sudut juga karena memiliki 4 sisi. Jadi sudut A akan sama besar dengan sudut C, sedangkan sudut B sama besar dengan sudut D. Tapi sudut A dan C besarnya tidak sama dengan sudut B dan D. Sifatnya benar-benar sama ya dengan jajaran genjang. Iya, Oren, besar sudut yang sama juga hanya sudut-sudut yang berseberangan saja. Nah, ini beberapa contoh bangun datar belah ketupat. Jadi jajaran genjang dengan belah ketupat itu mirip tapi tidak sama. Benar, Oren. Baiklah kalau begitu. Thanks ya, Pidi. Untuk soal yang pertama, yaitu ketika sinar matahari mengenai kanopi, Fadisa melihat satu belah ketupat memantulkan pola cahaya yang jelas. Kemudian ia mengukur diagonal belah ketupat itu. Untuk diagonal yang pertama memiliki ukuran 3,2 meter dan diagonal kedua 1,5 meter. Berapakah luas belah ketupat yang memantulkan cahaya tersebut? A 2,4 meter persegi, B 3,2 meter persegi, C 4,8 meter persegi, dan D 6 meter persegi. Nah, untuk mengerjakannya, di sini kita pertama-tama harus menulis diketahuinya terlebih dahulu. Tadi kan di soal sudah diketahui ya, diagonal pertama dan juga diagonal keduanya. Untuk diagonal pertama itu ada 3,2 meter dan diagonal keduanya ada 1,5 meter. Kemudian kita disuruh mencari luas dari belah ketupat itu. Nah, untuk mencari luas belah ketupat, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, karena diagonal 1 dan diagonal 2-nya sudah diketahui keduanya, maka kita tinggal mengganti diagonal 1 dan diagonal 2 itu dengan angka-angka yang sudah diketahui. Jadi, kita dapatlah setengah dikali dengan 3,2 dikali dengan 1,5. Jadi kita dapat luas dari belah ketupat itu adalah 2,4 meter persegi. Nah, saat memeriksa dua sisi berbeda dari kanopi, Adawiyah menemukan dua belah ketupat dengan ukuran yang tidak sama. Belah ketupat A memiliki diagonal 2,8 meter dan 1,6 meter, sedangkan belah ketupat B memiliki diagonal 1,4 meter dan 0,8 meter. Nah, Adawiyah ingin mengetahui berapa kali lebih besar luas belah ketupat A dibandingkan dengan luas ketupat B.
A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, dan D 5 kali. Manakah jawaban yang benar? Diketahui bahwa rumus luas belah ketupat L sama dengan 1/2 kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Kita akan menghitung belah ketupat yang pertama, yaitu luas belah ketupat A. Diketahui bahwa diagonal pertama itu 2,8 dan diagonal kedua 1,6. Luas belah ketupat A sama dengan 1/2 kali 2,8 kali 1,6 sama dengan 1/2 kali 4,48, maka didapatkan sama dengan 2,24 meter. Kemudian kita akan menghitung luas belah ketupat yang B. Diketahui bahwa diagonal pertama 1,4 dan diagonal kedua 0,8. Luas belah ketupat B sama dengan 1/2 kali 1,4 kali 0,8 sama dengan 1/2 kali 1,12, didapatkan 0,56 meter kuadrat. Nah, kemudian kita bandingkan luas belah ketupat A dengan luas belah ketupat B dengan cara luas ketupat A per luas ketupat B sama dengan 2,24 per 0,56 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah C 4 kali. Oke teman-teman, cukup 2 soal itu tadi saja ya yang kita bahas bersama. Untuk soal ketiga, Silakan kalian kerjakan. Setelah dilihat-lihat, ternyata guys, bangunan sederhana bisa menopang bangunan besar loh. Ya bener banget tuh, menara ini bukan hanya salah satu ikon budaya Jambi, tapi juga salah satu contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan belajar dari objek nyata jauh lebih seru kan? Setuju! Jadi, next kita akan mau cari bentuk apa lagi nih? Ada yang mau ikut misi selanjutnya nggak? Selesai ini dulu, Rosa. Di balik kemegahan Menara Gentala Arasi, ada bentuk kecil yang menguatkan seluruh struktur, yaitu belah ketupat. Simetri yang sederhana, tapi penuh dengan makna. Sampai jumpa lagi saat bertemu kembali. Kenang hari ini hingga dewasa. Rasa yang paling indah, masa-masa kita. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Media Pembelajaran Matematika dan ICT yang terdiri dari saya, Farisa Azira dengan NIM A1C2240019 dan rekan-rekan saya Afedin Larasati Mareta dengan NIM 028 dan saya Rosa Dwi Anggreni dengan NIM 106 Dan saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 037. Saya Nabila Yasasa dengan NIM 014.